Para jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, para jamaah, saya akan menyampaikan tentang hukum. Karena apa? Karena di dalam hadis diterangkan, siapa yang membuat hukum, hukum aslinya itu halal, terus menjadi haram, haram menjadi halal. Siapa yang membuat hukum tersebut, karena kita yang menjadikan hukum itu barang itu halal menjadi haram, haram menjadi halal, itu adalah dosa yang paling besar di dalam kalangan umat Islam. Itulah adalah orang tersebut yang membuat hukum aslinya barang ini halal, makruh, dijadikan haram. Sebaliknya, itu sebesar-besar dosa itu. Nah, itu pernah saya sampaikan kepada Bapak Imam Sultan Aulia. Nah, terus saya malah disampaikan ke saya dengan Bapak Imam, Jin, awakmu ojo nyalahno aku, awakmu ojo maido aku. Nah, sing ngarono rokok itu dudu aku. Sing ngarono rokok kuwi wong-wong kuwi dudu aku. Nah, itu beliau mengatakan ke saya itu seperti itu, Bapak. Ya, gitu. Jadi yang ngarokan rokok itu bukan Bapak Imam Sultan Aulia. Dan pada waktu Mas Ubed Tolib Gading, Mas Hafiluddin waktu ke Padang, itu saya temui. Kebetulan saya di Bukit Tinggi, saya diundang ke Padang, bertemu di Padang sana. Jadi ya, saya sampaikan, ini bagaimana Mas Tolib, Mas Ubed, kok rokok ini dijadikan haram, sedangkan Pak Amir tidak mengharamkan. Nah, gitulah. Ini perkara besar ini. Nah, ternyata semua itu alasannya Mas Tolib mengatakan bahwa rokok diharamkan itu karena itu dari hasil angan-angan para dokter dan para ulama-ulama yang nggak mempunyai ilmu manggul itu. Nah, itu. Jadi jelas, jadi saya nyatakan, berani saya bersumpah bahwa ini bukan Bapak Amir yang mengharamkan masalah rokok ini. Lah, gitulah ya. Karena apa? Karena selama ini banyak orang mengatakan bahwa ini Bapak Amir yang mengharamkan rokok ini. Jadi seakan-akan orang ini punya pikiran bahwa Pak Amir itu nggak mempunyai ilmu ya, tentang masalah hukum ini. Nah, gitu loh. Jadi begitu saya sampaikan pada Bapak Amir mengatakan, aku Jin tetap opo IJTT Abah. Nah, IJTT Abah kui, nah IJTT Abah itu ada orang-orang yang yang biasa merokok supaya dikurangi. Nah, kalau bisa dihentikan merokoknya itu. Nah, dan waktu itu Bapak Haji Hasan di Gading tahun 64-65 mengatakan sing biasa ngerokok supaya dikurangi ngerokok. Lebih baik untuk sedekah, untuk pembelaan kurang hati jamaah ini. Dan anak kecil-kecil yang belum biasa
merokok, jangan belajar ngerokok. Karena nanti kalau udah besar, sulit untuk menghentikannya. Itu loh ijtihad Pak Hasan. Karena yang nggak biasa merokok, ya, terus akhirnya menjadi merokok, menjadi mubazir. Memubazirkan barang. Ya kan, dengan dalil selama ini kita sudah tahu ya kan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Siapa yang mubazirkan barang itu adalah kawannya setan. Itu ijtihad dari Pak Acur Hasan, dari Cak Zuhir, Pak Zuhir, dan Pak Sultan Aulia sekarang ini. Adapun yang mengharamkan rokok bukan Bapak Imam Sultan Aulia. Ternyata begitu tak telusuri, ya kan, ternyata yang mengharamkan itu adalah orang-orang yang nggak jelas ilmu manggulnya. Nah, saya tidak ridho kalau Bapak Imam saya itu dituduh atau mengharamkan rokok. Saya tidak ridho. Nah, karena apa? Karena sejarah masalah larangan rokok ini saya tahu persis. Ya, kapan dan di mana Bapak Imam Syul Hasan menyampaikan, saya tahu. Nah, gitu. Karena waktu itu larangan itu ada 4, perintah ada 3. Nah, gitu lah. Jadi 1 dilarang merokok, jamaah waktu itu tahun 64-65 itu dilarang merokok, dilarang main bulu tangkis, dilarang main tenis meja, ya kan, tenis, ya. Nah, jadi larangan waktu itu ada 4, ya, dilarang tenis, rokok, ya, bulu tangkis, itu dilarang dulu. Nah, memang oleh Pak Hasan waktu itu karena dilarang, karena waktu itu zaman itu harganya mahal. Nah, itu ya. Jadi larangan ada 4, perintah ada 3. Jamaah supaya nanam buah jarak, supaya nanam jarak besaran asem. Adapun turi itu usulannya Bapak cari gading. Nah, cari Effendi. Nah, itu sudah tahun 70-an. Nah, itulah usulan itu. Ya, jarak besaran asam turi. Nah, turi itu usulannya Pak Cari gading. Larangan ada 4, perintah ada 3 waktu itu. Nah, gitulah. Nah, jadi maka dari itu jangan sampai ada yang menuduh mengatakan bahwa yang mengharumkan rokok itu Bapak Sultan Aulia. Jangan sampai. Nah, gitulah. Nah, jadi karena berjamaah, ini sudah saya sampaikan ke Bapak Amir pada waktu 2 bulan rokok diharamkan, itu saya menghadap ke Bapak Amir. Nah, itulah. Jadi jangan sampai ada dalam kalam jamaah. Maka dari itu sampai sekarang nggak ada orang berani menyebut haramnya rokok. Karena apa? Karena sudah saya sampaikan kepada Pak Amir bahwa itu bukan saya, jin, yang mengharumkan itu. Saya tetap apa ijtihad Abah dulu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kalau ini nggak saya sampaikan, saya salah. Saya tahu nggak mau menyampaikan. Ini perkara besar. Serius. Nah, kalau nggak saya sampaikan, kalau jamaah, saya dayus. Nah, gitulah. Karena apa? Ya karena bagi saya, para jamaah, saya dari kecil ya nggak ngerokok. Ya nggak perlu itu. Dan saya mangkul jelas langsung dari Pak Hasan. Bukan itu angan-angan saya, bukan. Kalau enggak, untuk apa
bagi saya itu apa? Ya, tapi karena ini saya membantu Bapak Imam, jangan sampai ada tuduhan kata bahwa yang mengharamkan rokok itu Bapak Imam Sultan Aulia. Saya tidak ridho. Kalau ada yang nggak ridho, ada nggak senang dengan omongan saya ini, penyampaian saya, ayo kita berhadapan ke Bapak Amir. Kalau ingin jelas. Ini masalah agama, ini masalah hukum, ya kan? Jangan sampai orang-orang yang punya angan-angan itu mengatakan bahwa ini adalah larangannya Bapak Imam Sultan Aulia. Tidak. Berani bersumpah saya, walaupun berhadapan dengan Bapak Imam, saya, ayo kita menghadap ke Bapak Imam. Ini bukan bukan kesalahan Bapak Imam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bersama ini sebagai tanggung jawab saya terhadap Ilmu Manggul, saya sampaikan kepada seluruh jamaah ro'yahnya Bapak Imam Sultan Aulia. Bukan ini saya ngelangkai, bukan, tapi Bapak Imam mengatakan jin wong-wong ku yo omongono. Ya itu bahasa Jawanya itu ya kan. Lah wong-wong siapa? Ya wong jamaah ro'yahnya Bapak Imam Sultan Aulia. Itu yang saya bilangin. Nah, itulah. Itu kalau sampean ragu, ayo kita menghadap ke Bapak Imam. Saya siap. Nah, itu. Karena ini masalah hukum, ini masalah surga neraka, ini masalah dosa dan salah. Nah, itu. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya Bapak Imam saya tidak disalahkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai ilmu manggul tersebut. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.